Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ayat 96. Kemarin sudah kita selesaikan, sekarang 97. Katakanlah Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Asbabul nuzul ayat ini, termasuk juga ayat yang selanjutnya, yakni man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Asbabun nuzulnya ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sebagai teguran dari Allah terhadap sikap kaum Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Mereka meyakini bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah yang menurunkan peperangan, pembunuhan, dan kekerasan. Dan mereka ya mungkin benci sama malaikat Jibril karena menurunkan atau membawa ayat-ayat yang bertentangan dengan nafsu mereka, terutama tentang bagaimana seorang Muhammad yang bukan keturunan Bani Israel kok menjadi nabi. Biasanya yang jadi nabi itu dari Bani Israel. Nah, ini maka yang dibenci, yang dimusuhi ya jadi pengantar suratnya. Jibril tak pengantar surat. Jibril itu rasul juga, kurir, rasulnya Allah, utusannya Allah. Untuk bukan kepada manusia, tetapi rasulnya Allah kepada utusannya. Untuk menyampaikan risalah demi risalah. Sehingga lagi kok ada orang yang memusuhi Jibril itu. Yang lebih aneh lagi memusuhi Mikail. Tahu Mikail itu pembagi rezeki ya. Biasanya kan manusia itu yang dicari itu yang ini. Jadi dari 10 malaikat itu yang paling dicintai manusia itu malaikat Mikail. Paling dicintai itu. Kalau bahasa Inggrisnya itu Michael. Itu Mikail. Kalau Jibril itu Gabriel. Tuh. Tuh iya, memang begitu. Gabriel. Kalau Musa itu Moses. Kalau Yunus itu Jonas. Kalau Yusuf itu Joseph. Daud itu David. Nuh itu Noah. Itulah. Di Ibrahim itu Abraham. Lalu begitu. Oke. Maka nabi-nabi itu ya memang ada padanannya karena dari Bani Israel. Nah rata-rata nabi dari Bani Israel, sementara Rasulullah Muhammad SAW itu keturunan bukan dari Ishak tapi dari Ismail. Sehingga ketika ditunjuk menjadi nabi, yaitu malah memantik kebenciannya orang Bani Israel terhadap Jibril sebagai pembawa wahyu. Nah, kata Allah dimaklumatkan, seandainya kalian itu memusuhi Jibril, berarti ya sama dengan memusuhi aku. Sama. Ya. Maka memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, atau yang lain, itu sebenarnya hanya untuk mempercepat azab Tuhan. Dalam ayat lain disebut begitu. Mempercepat. Kalau yang kemarin ada beberapa ayat bahwa
Allah ketika memanjangkan umur seorang hamba itu malah justru untuk nanti biar tambah besar siksanya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari bersama, jangan sampai kita terkena itu. Ya. Di sini disebutkan ya, kalau Quran itu menjadi wahuda wa busyra. Quran itu menjadi petunjuk dan kabar gembira. Terkait petunjuk yang pertama, orang membutuhkan agama sebagai guideline atau guidebook manusia, maka itu karena betul-betul dia ingin pertama menuju sesuatu, yang kedua takut tersesat. Jadi orang-orang yang meminta petunjuk, meminta hidayah, itu minimal karena dua hal itu. Karena punya tujuan pasti ke arah mananya itu, dan dia minta jalan. Yang kedua karena takut tersesat. Sehingga ihdinas siratal mustaqim itu. Maka Allah menjawab dalam ayat ini, wahudan, dan menjadi petunjuk. Apa yang menjadi petunjuk? Ya Quran ini. Ya Quran ini. Menjadi petunjuk hidup. Wa busyra baru kemudian. Wa busyra. Tadi kalau wahudan minta petunjuk tadi pertama karena apa? Karena punya tujuan. Punya tujuan mau kemana hidupnya itu jelas. Makanya dia minta petunjuk kepada Allah agar tetap di siratal mustaqim. Yang kedua karena takut tersesat. Banyaknya jalan-jalan persimpangan dalam hidup, jalan persimpangan yang mirip sekali dengan jalan asli, membuat orang itu makin susah menentukan jalan yang benar. Karena itu ketika Quran datang sebagai jawaban orang-orang untuk didatangkan seorang nabi atau didatangkan para penyeru pemberi risalah, itu begitu menggebu-gebu awalnya, gitu ya. Sehingga ketika datang kebenaran itu, tapi ternyata tidak cocok dengan maksud manusia, yaitu akhirnya tidak cocok. Bima la tahwa anfusukumus takbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ketika kalimatnya menjadi hudan itu ya karena dua hal itu. Lah takut tersesat, kenapa? Ya saking banyaknya jalan-jalan palsu yang dibuat setan di samping jalan siratal mustaqim. Mirip sekali. Sehingga banyak orang mengatakan, oh nggak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma itu. Pepatahnya begitu. Memang benar dalam hal-hal yang sifatnya fikih, dalam hal-hal yang sifatnya situasional, itu sebuah hukum itu bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Tapi kalau situasinya sama di waktu yang sama, mestinya sebuah hukum itu juga tidak berubah. Nah, hudan di situ menjadi petunjuk itu apa ya? Hanya bagi orang yang takut kalau tersesat, saking banyaknya jalan kepalsuan itu yang dibikin oleh setan, yang kayak mirip tapi ujungnya nanti nggak begitu, nggak tentang rahmat, nggak tentang biasanya tentang fakta dan sebagainya. Lalu wabusyra ini kabar gembira. Masih ingat di beberapa surat, di Al-Baqarah ada, di Al-Mu'minun ada, di banyak. Itu disebutkan bahwa kabar gembira untuk orang-orang beriman itu adalah kabar yang benar-benar membuat kita itu apa ya, bisa melihat kita itu orang beriman atau enggak. Setiap kali kita diberitahu tentang surga, itu gimana rasanya hati kita? Berbunga-bunga, segera ingin ke sana, atau hanya sekedar cerita? Sehingga wabusyra di sini ya jelas-jelas kenapa? Karena orang beriman itu di dunia seperti penjara.
Sehingga ketika ada kabar bahwa akan segera dilepaskan dari penjara, bahwa ada dunia di luar sana yang jauh lebih indah dari penjara, kabar itu menjadi kabar gembira bagi orang yang di penjara. Tapi bagi orang yang tidak di penjara ya biasa aja. Ada kabar bahwa kamu boleh berbebas kemana aja. Oh, selama ini sudah bebas kok. Orang di luar kubur itu loh, selama ini kan ya sudah kemana-mana. Di luar kubur, di luar penjara. Orang di luar penjara itu kan sudah bebas. Lalu ada pengumuman, besok 10 hari lagi semua orang bebas jalan kemana saja. Pengumuman semacam itu, saya ulangi ya. Saya ulangi, ini analogi sederhana. Ada pengumuman di nasional bahwa mulai besok tanggal 7 April semua orang boleh bepergian kemana saja, bebas. Kira-kira semua orang ya, tidak terkecuali yang dalam penjara, kira-kira berita itu bagi orang yang di luar penjara sebuah kabar gembira atau kabar biasa saja? Tapi bagi orang yang di penjara yang juga akan mendapat kebebasan, yang selama ini terkungkung, kira-kira menjadi kabar yang gimana? Kabar gembira. Disitulah wabushro itu menjadi catatan kita. Orang-orang beriman itu di dunia itu ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafirin. Dan menjadi surga atau kebebasan untuk orang-orang yang, sehingga ketika kita melihat itu sebagai wabushro, ya gitu itu sudah. Analoginya begitu. Ketika ada kabar gembira semacam itu. Nah, sekarang kita lihat di diri kita, apakah ketika mendengar iming-iming Al-Quran tentang surga dan lain sebagainya itu, apa sudah se-exciting itu sikap kita, sifat kita, itu ya. Jadi kalau tadi menjadi hudan itu karena mesti dua hal, yakni karena punya tujuan pasti, yang kedua karena takut salah sehingga menjadi wahudan itu. Lalu wabushro juga begitu. Karena sudah ada tanggal akan berangkat, ya gembira, namanya orang dalam penjara, lalu sebentar lagi dilepaskan, dibebaskan, gitu ya. Nah, orang beriman di dunia juga begitu. Selama ini sebenarnya dia punya dan diberi Allah kemampuan ini, tapi dia menahan diri untuk tidak bebas puas, sehingga di akhirat ya kemudian mendapatkan bebas puas. Lalu juga wabushro ya. Zaman misalnya diberitahu, namanya kalau kayak TKW ya, TKI TKW gitu. TKI TKW selama TKI TKW di Hong Kong atau di Taiwan, selama ini tuh dia kirim terus hasil usahanya ke Indonesia. Lalu dipercayakan itu untuk membangun rumah di Indonesia kepada 1-2 tukang, dipercayakan. Loh, begitu para tukang ini kan kemudian juga laporan tiap hari tentang rumahnya sudah seperti ini, sudah seperti itu, kan gitu. Tukangnya ini sudah begitu. Kamu sudah seperti ini, nanti kamu akan nempati seperti ini, hasil usahamu itu yang kamu kirimkan ke Indonesia itu nanti jadi seperti ini, kirimilah foto-fotonya, gitu kan. Kira-kira Mas TKI TKW itu gimana hatinya, ngedap-ngedapnya kepingin pulang? Pengen pulang atau tetap di sana? Lalu ketika misalnya benar-benar sudah ditentukan tanggalnya itu, nanti tanggal 9 Siti Aminah dan Mas Paijo harus pulang dari Hong Kong. Harus pulang dari Arab Saudi. Lo dapat tanggal itu kira-kira hatinya gimana? Sawaneng, apalagi kalau tiketnya sudah beli, ya kan? Sawaneng.
Itu namanya wabusyra. Orang mukmin juga begitu. Di dunia ini adalah TKI TKW yang selalu mengirimkan hasil usahanya untuk bekal atau untuk bangun rumah di akhirat sana. Lalu ada para tukang pos, siapa? Para nabi, para rasul, membawa berita, foto-foto tentang surga. Bangunan yang sampean bangun di sana sudah apa aja. Foto yang sampean sumbahkan itu nanti jadi emas permata. Itu diberitahu sama Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Ar-Rahman, Al-Waqi, banyak tentang bagaimana surga. Lah orang-orang beriman, waduh, kapan yo aku kan gitu jadinya, menjadi wabusyro, menjadi apa? Kabar gembira, gitu loh. Sehingga ini ya, coba sekarang tak beri apa? Tak beri, ada satu hadis tentang ini apa? Tentang surga. Jadi ada sebuah riwayat hadis bahwa nanti pasangan sampean itu yang berupa bidadari itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. 4 jenis itu ada yang berwarna hijau, berwarna putih, kemudian berwarna kuning dan merah. Kata Allah. Jadi Allah menciptakan para bidadari pasangan sampean itu 4 warnanya. Putih, hijau, kuning, dan merah. Kata Nabi, dan tubuhnya dari kunyit za'faran, dari kasturi, dari minyak ambar dan kafur. Kemudian rambutnya dari pohon karnafal. Jari-jari kaki sampai lututnya hingga lehernya dari minyak ambar. Sedangkan leher sampai kepalanya para bidadari itu dari kafur. Seandainya kata Nabi, bidadari itu meludah 1 kali saja ke bumi ini, pasti akan menjadi kasturi semua. Beda sama ludah sampean ya, toh. Ini lidahnya apa? Penduduk surga. Maka di para bidadari itu terdapat nama-nama atau nama para suaminya, para bidadari itu. Dan juga 1 nama Allah yang membuat akan memakai 10 gelang emas yang terdiri dari intan berlian dan seterusnya. Nah ini. Nah ya. Nah kalau ketika melihat seperti itu atau mendengar seperti itu bahwa nanti di akhirat akan enak selamanya, perhiasan seperti ini, lalu hati kita ini tidak tertarik, nah ini yang berarti bukan wabusyro, berarti kita bukan lil ini. Gitu. Itu aja, jadi cara ngukurnya itu. Karena kalau enggak begitu nanti repot ya. Lalu ini ada pertanyaan lewat chatting ini. Apakah Gus termasuk bid'ah jika kita ingin beribadah lebih di bulan Ramadan yang itu tidak Nabi lakukan di bulan Ramadan? Contoh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu justru dicontohkan sama Rasulullah. Kadang Rasulullah malah sebulan penuh itu di masjid nggak pulang itu. Hanya untuk memperbanyak ibadah itu. Nah yang tidak boleh pamer itu adalah jika sampean memang arahnya kepingin dipuji. Arahnya adalah sombong riya. Nah ini ada pertanyaan apakah termasuk bid'ah jika beribadah di bulan Ramadan tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Ya kalau yang 10 hari tadi jelas ya itu dilakukan. Kalau ada sholat-sholat lain, sunnah ini itu yang tidak diajarkan ya enggak boleh, enggak usah.
Ada satu riwayat waktu itu sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib sahabat Abi Thalib dia jadi ada cerita tentang seorang sahabat Ali bin Abi Thalib ya, itu mendapati seorang yang sedang sholat qobliyah yang tidak diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Di situ ada, jadi pada saat menjelang sholat, hal itu diketahui oleh sahabat Ali radhiyallahu an dan beliau melarangnya. Namun seorang pria itu menyanggah. Gini dia bilang. Pada saat itu padahal Ali bin Abi Thalib sudah jadi khalifah. Orang itu ditegur, kenapa kamu kok melakukan sholat yang tidak diajarkan Rasulullah, baik bilangan waktu maupun namanya. Kata si orang itu, ya Amirul Mukminin, sungguh aku tahu pasti bahwa Allah tidak bakal menyiksa seorang akibat melakukan sholat, katanya. Masa sholat baik dilarang? Masa gitu disiksa? Kan enggak baik, kenapa enggak boleh gitu? Ngomongnya gitu. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, hai fulan, aku pun tahu pasti bahwa Allah tidak bakal menyiksa seorang akibat melakukan sholat. Tapi kata Ali begini. Kemudian dia bilang, Allah itu bakal memberikan pahala kepada orang yang mengerjakan suatu amal baik yang tidak karena lain-lain, tapi karena benar-benar dapat tuntunan. Sebaliknya Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak dikerjakan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian, sia-sialah amal ibadahmu itu karena mengamalkan apa yang tidak diajarkan. Sedangkan berbuat sia-sia itu haram hukumnya. Gitu. Sehingga bisa difahamkan selanjutnya adalah bahwa kita itu mengikuti arahnya Nabi aja loh sudah ngos-ngosan. Kok gaya-gaya menambah, tapi menambahnya pun sambil meninggalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Nah ini kan jadi, padahal kalau misalnya memakai apa yang diajarkan, itu loh sudah nggak kuat kita saking banyaknya. Lalu kata Ali, dengan kamu melakukan hal-hal yang sia-sia atau bahkan haram, maka itu sudah pasti akan berbuah siksaan Allah. Karena sia-sia atau mengerjakan hal yang sia-sia itu tidak boleh. Itu yang terjadi ya. Sehingga ayo kita mengikuti saja apa yang diajarkan Rasulullah. Nah untuk yang sholat tiap 10 hari terakhir, ya sholatnya tetap sesuai dengan ajaran Rasulullah tentang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi dunia makin rumit. Nah, sementara kita itu kalau ternyata bersikap seperti Bani Israel, bersikap tentang bagaimana rakus kemarin, bagaimana ini membantah tentang nama-nama apa yang harus dianjurkan Allah, ini yang ayo kita waspadai ya, jangan sampai terlibat dalam sikap-sikap Bani Israel.
Saya rasa itu. Ada lagi yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Izin, Semoga Gus. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sekarang lagi viralnya tentang pemboman di Palestina tuh, Gus. Kan banyak ada yang berita waktu ini Indonesia akan bekerja sama dengan Israel. Sedangkan lainnya pada gini, termasuk saya membenci kan orang-orang Israel. Gimana Gus sebenarnya tuh, Gus? Kan memang sebenarnya kita harus membenci mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada ya perintah di dalam Al-Quran membenci siapapun, itu enggak ada ya. Enggak ada. Jadi saya tetap akan membela orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dizalimi, dalam hal ini orang-orang Palestina yang juga dizalimi. Kita sama sekali tidak setuju dan mengutuk keras setiap penzaliman yang dilakukan oleh bangsa manapun kepada bangsa manapun, termasuk bangsa Israel terhadap bangsa Palestina. Itu jelas kezaliman yang luar biasa. SPMA selalu mengajarkan yang kita benci adalah kezalimannya, bukan orangnya, siapapun dia. Maka Bani Israel itu lebih kepada sikapnya yang mungkin semena-mena, jahat, penuh tipu-tipu, dan seterusnya. Itu memang sudah dinaskan Allah sejak dulu. Nah, tetapi hati kita jangan sampai dikotori oleh kebencian. Jangan kan. Semusyrik apapun dia, kita harus melihat ada peluang untuk mendoakan dua-duanya. Mendoakan bangsa Palestina agar segera terbebas dari penjajahan dan bisa merdeka, lalu mendoakan bangsa Israel itu supaya mereka sadar akan kezalimannya, akan kejahatannya. Itu memang semua manusia sebelum nafas ini dicabut itu masih punya kesempatan untuk baik. Nah, terkait dengan itu polemik antara pro kontra dan sebagainya, saya tidak tahu videonya yang seperti apa, tapi saya itu memang sangat menghindari ikut polemik di viral-viral gitu, sangat saya hindari. Kenapa? Karena gambar kadang yang diterangkan kepada kita itu kadang gambar yang diulang-ulang antara tahun satu dan tahun yang lain. Dan memang orang-orang Zionis Israel itu ya memang selalu mengganggu, selalu membuat orang yang berada di Palestina itu menjadi nggak kuat dan pergi. Maunya begitu. Dan itu memang ya sudah orang-orang yang sudah dinas Allah sikapnya akan seperti itu. Karena itu ayo kita menghindarkan diri dari kebencian. Benci orangnya itu keliru. Yang benar adalah benci perbuatannya supaya kita tidak seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya penjelasan tentang itu, tapi karena waktunya singkat, saya rasa ini ya. Untuk orang-orang yang 10 hari itikaf mengharap Lailatul Qadar, ya tidak apa-apa. Sekedar ini bahwa Rasulullah memang dalam 10 hari terakhir itu nyaris tidak pulang. Tapi kalau sholat tasbih, ini ada pertanyaan juga, sholat tasbih dilakukan tiap malam itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada. Rasulullah pernah memang sesekali itu melaksanakan itu. Dan tidak hanya khusus di malam Ramadan, tapi di malam-malam selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita dalam rahmat dan ridhonya. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minat nasihat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wa al-bala hastin wa jinna. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin wa fa'dil lana. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam rahmatullahi wa barakatuh.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.